Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya share screen dulu, Kak, biar mudah. Kakak, nampak share screen saya, Kak? Nampak Pak Jakir, kalau bisa dibesarin sedikit lagi Pak Jakir. Boleh. Saya sudah nampak dulu biar bisa kita atur nih. Sudah nampak sepertinya, Kak, ya? Ya, sudah Pak Jakir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak PJOK Kota Loksmoi yang sudah berhadir hari ini. Selamat datang di program diseminasi, program pengembangan kompetensi guru PJOK yang sudah terpilih dari Kota Lok Sumawe 15 orang. Sepertinya ada satu orang yang tidak masuk sama sekali ke PMM, tapi tidak jadi masalah. Kita akan terus berlanjut program ini selama 3 bulan ke depan. Nah, baik, di materi orientasi ini pertama selamat datang Bapak Ibu yang sudah berhadir walaupun belum sepenuhnya kita ya. Hari ini kita baru sekitar 9-10 orang ya. Berarti masih ada sisa sekitar 4 lagi lah. Mungkin kawan teman-teman, kakak semua sudah kenal saya sendiri dengan Muzakir. Saya bertempat tugas di SMP Negeri 9 Lok Sumawe ya kakak. Kemudian kita mulai dulu dari perkenalan diri kakak, mohon diperhatikan slide-nya. Kita minta kepada kakak-kakak silakan tulis nama di kolom chat serta satu benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Ya, silakan kakak karena nama-nama ini akan terekam nanti di Gmeet saya. Masih kakak, silakan di kolom chat masing-masing. Salam, dia apa? Duh, jujur kolom chatnya yang mana nih? Di gambar ini emot. Ada kolom chat di sebelah kanan laptop kakak. Oh ini chat, iya oke dapat. Ya silakan kakak di kolom chatnya ditulis namanya masing-masing. Ini sudah masuk Kak Zulfikar, kemudian ada Kak Sunardi. Silakan Kak Jufri menulis namanya di kolom chat, Kak. Bu Sri juga sudah, terima kasih. Yang lain mohon ditulis. Assalamualaikum apa jauh?
Silakan Bu Kak Zeti, Pak Saiful, Pak Saiful sudah masuk, Pak Muhammad Arif. Oke, terima kasih yang sudah menulis namanya. Kita lanjut, kakak-kakak semua. Di dalam tatap maya hari ini, inilah bagian dari agenda kita. Di sini sudah dijelaskan perkenalan fasilitator serta peserta sekitar 10 menit. Pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya lakukan modul 2.1, kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta tadi. Kemudian selanjutnya modul 1.1, 5 menit paparan tujuan sesi penjelasan agenda kegiatan, kemudian mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif, apa itu refleksi, kemudian 10 menit lagi analisis cerita, kemudian refleksi atau foto bersama. Nah, ini saya rasa sudah kita tadi sudah poin pertama ini sudah kita berbincang-bincang sambil perkenalan tadi. Kemudian poin kedua kita hari ini adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Peserta dapat merumuskan kesempatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, kita mulai dari sini dulu kakak-kakak sebentar. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih luas, mungkin kakak-kakak bertanya apa sih tujuan dari program ini. Nah, seperti halnya kami dulu juga menanyakan tujuan dari program ini. Nah, kita ini sekilas hampir-hampir sama dengan CGP tapi tidak terlalu sama karena kita dikhususkan untuk program PJOK aja. Nah, jadi bukan hanya kita di Aceh tapi seluruh Indonesia. Nah, seperti yang saya pahami setelah 3 bulan pendidikan kemarin, ini lebih ke kita bekerja sama nih. Bekerja sama dengan guru PJOK, sebenarnya kita sudah ada nih. Setahu saya itu ada MGMP, ada KKG di kita ini. Tapi kan saya lihat tidak berjalan, hampir tidak berjalan sama sekali. Nah, makanya dengan adanya PKG PJOK ini bisa mungkin membantu kita teman-teman untuk berkoordinasi atau bekerja sama tentang bagaimana pendidikan olahraga ini ke depan. Bagaimana kita melaksanakan PJOK ini di sekolah. Mungkin di sini kita bisa sama-sama berdiskusi, bisa sama-sama sharing, bisa sama-sama memberikan masukan-masukan baru. Inilah inti dari program ini. Jadi di program ini tidak ada yang ini salah, itu salah, tidak ada kakak-kakak. Jadi kita juga diarahkan untuk bagaimana membentuk sebuah paradigma baru untuk keperluan peserta didik kita. Seperti di poin kedua ini, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Sebenarnya itu inti dasarnya, kakak. Nah, atau yang lebih sering didengar mungkin berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusatnya kepada peserta didik, lebih ke itunya, Kak. Jadi nggak ada yang mewah-mewah kali, nggak ada yang terlalu wow, jadi lebih ke bagaimana kita membuat pembelajaran ke depan lebih berpusat kepada peserta didik kita sendiri. Nah, Kak, selanjutnya
boleh di slide selanjutnya kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mohon bantuan kakak-kakak bisa menulis di kolom chat secara langsung. Menurut kakak-kakak untuk sementara ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mohon kakak bisa menulis di kolom chat masing-masing dulu. Dari pertanyaan ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, sudah ada dari Kak Jufri satu, salah satunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani di sekolah. Silakan kakak yang lain boleh menulis di kolom chat Kak dari pertanyaan tersebut ini. Selanjutnya sudah ada dari Kak Rizaldi untuk dapat mengembangkan bakat peserta didik. Oke, ada Pak Saiful Bahri untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya fisik tapi juga mental. Silakan, yang lain yang belum menulis silakan. Atau ada yang mau menjawab langsung, boleh juga Kak. Mau open mic juga boleh. Tujuan PJOK di sekolah untuk pengembangan motor skill dan kebugaran jasmani siswa di sekolah. Ada yang mau open mic? Ada yang mau berbicara? Mungkin Kak Saiful mau ngomong secara langsung yang sudah dilakukan selama ini Kak. Boleh open mic Kak. Kak Sunardi mungkin boleh open mic Kak untuk berbicara tentang jawabannya sebentar Kak. Boleh silakan Kak Nardi. Menurut Kak Nardi tujuan dari silakan. Barangkali seperti yang sudah biasa kita pahami ya. Tentunya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah untuk peningkatan ya kebugaran jasmani tentunya yang utama, dan meningkatkan motor skill yaitu ya terkait dengan pendidikan gerak. Di antaranya ya ada bagian-bagian gerak yang lazim disebutkan di sekolah. Berbeda tingkat tentunya ya, berbeda perlakuan baik di antaranya dari tingkat SD, SMP, dan di tingkat tertingginya di SMA atau SMK. Begitu mungkin Pak Kak Jakir. Baik, terima kasih Kak Nardi. Saya lihat ini juga
luar biasa. Kita hampir dapat tadi sedikit apa yang kita bahas tadi tentang yang berpusat kepada peserta didik. Kak, jadi Kak Nardi tadi sudah menjelaskan sesuai dengan tingkatannya yang bisa ditingkatkan. Nah, disitulah kita bisa memasuki sedikit tentang sesuai kebutuhan anak, ya Kak ya. Jadi anak SD sesuai kebutuhan SD-nya. Jadi jangan sampai anak SD yang kita berikan dengan tingkatan anak SMA itu nanti akan tidak berakibat baik kepada anak tersebut. Terima kasih Kak Nardi penjelasannya. Mungkin ada satu lagi yang mau membantu, yang mau open mic, satu lagi Boleh. sebelum kita lanjut. Pak Zulfikar, mungkin mau open mic Kak? Mohon izin Pak Kak Jakir, mohon Oke. izin kakak-kakak semuanya. Menurut saya pengembangan pendidikan jasmani pada sekolah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani bukan hanya meningkatkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan juga kesehatan secara keseluruhan. Artinya kalau kami tingkat SD kita harus membina dari bawah dulu untuk mempermudah anak-anak tersebut dalam melakukan aktivitas gerak di tingkat-tingkat lainnya. Terima kasih Pak Jakir. Oke, terima kasih Kak Jul, luar biasa juga pemaparannya. Kemudian dari Pak Jul juga, Pak Zulfikar juga kita lihat tadi penjelasannya tidak ada yang bukan, semua dibutuhkan di sekolah di semua tingkatan sesuai dengan yang diperlukan oleh peserta tersebut. Nah, itulah maksudnya tadi yang dari awal tadi kita lihat adalah paradigma bagaimana kita menjadikan PJOK ini sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ya, terima kasih ini yang sudah menjawab semuanya. Luar biasa jawaban-jawabannya. Harusnya memang kita guru olahraga khususnya Kota Luzon memang perlu berdiskusi. Sudah sekian lama kita tidak berdiskusi tentang bagaimana pendidikan ke depannya. Kemudian selanjutnya Kakak, kita akan next. Itu apakah betul PJOK untuk prestasi? Nih, ini adalah berdasarkan data yang diberikan hingga tahun 2018 untuk 40 tahun terakhir data perkembangan prestasi di Indonesia. Alhamdulillah tahun-tahun ke depan dari sekarang itu 2024 kita punya prestasi-prestasi juga di Asian Games, Olimpik. Jadi alhamdulillah ini datanya cuma diberikan sampai tahun 2018. Kemudian apakah PJOK sebagai hiburan? Nah, ada yang bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan ini? Ada yang bisa open mic? Ini kita ada pertanyaan ini. Apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Siapa yang bisa open mic untuk memberi tanggapan tentang pertanyaan ini? Mohon izin Bapak Kak Jakir, saya akan memberi sedikit tanggapan. Kalau kita lihat dari segi pertanyaan, memang kita bukanlah seorang sebagai figur hiburan, tetapi secara real di lapangan kita melihat bahwasanya tanpa kita anak-anak itu nggak akan bisa. Artinya kita seperti garam, di mana diletakkan disitulah kita akan mampu menyesuaikan diri. Artinya PJOK ini bukanlah bahan hiburan, tetapi bahkan bahan kebutuhan bagi setiap anak di tingkat-tingkatnya masing-masing. Terima kasih Pak Jakir. Baik, terima kasih Kak Zulfikar. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan dulu? Kak Rizaldi mungkin, atau Kak Sri Hastuti dengan tentang pertanyaan kita ini? Gimana Kak?
Baik, terima kasih Kak Jul yang sudah mencoba menjawab tadi. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, di sini ada penjelasan hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan di sekolah? Nah, ini kenapa ada paradigma seperti ini? Ini karena berdasarkan survei, karena bahan yang diberikan kepada kita ini berdasarkan survei orang yang sudah melakukannya. Ya, jadi ada sekolah-sekolah itu yang menganggap pelajaran PJOK itu hanya pelajaran hiburan aja, karena mereka melihat anak-anak itu senang, padahal orientasinya bukan ke situ. Jadi ada orang-orang guru-guru lain mungkin menganggap asal pelajaran olahraga itu udah, oh senang-senang ini. Nah, padahal kan paradigmanya tidak seperti itu. Nah, PJOK ini bukan sebagai hiburan di sekolah. Tetapi dengan olahraga kita bisa menghibur di situ seharusnya, bukan dengan hiburan. Olahraga itu menjadi pelajaran hiburan untuk orang di sekolah. Jadi paradigma itu didapati ketika orang-orang dari Kemdikbud melakukan survei. Makanya ada pertanyaannya seperti ini. Karena ada sekolah-sekolah itu menganggap asal kajian olahraga menjadi hiburan untuk anak-anak, padahal tidak seperti itu. Jadi kita harus mengubah itu biar guru lain nggak menganggap asal udah pelajaran PJOK sudah hiburan untuk anak-anak, Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini bisa dijawab langsung mungkin, Kak. Kalau ini, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul. Kak Habibi, Kak Sri mungkin bisa open mic untuk menjawabnya, Kak. Betul, betul. Nah, berarti apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kalau ini saya rasa jawabannya pasti ya kita ya. Tidak mungkin kita menyangkal bahwa PJOK ini bukan untuk kebugaran. Nah, pertanyaan satu lagi Kakak. Kita sering melihat kadang-kadang berubah fungsi ketika pelajaran PJOK ini. Nah, ada sekolah yang kita lihat ketika pelajaran PJOK ini ada, pelajaran apa ini? Pelajaran PJOK. Oh, tolonglah angkat meja dulu nih. Angkat meja, angkat kursi, pindah ke ruang lain. Nah, itu sering terjadi di sekolah. Atau ketika pelajaran PJOK itu juga sering terjadi di sekolah, ada tolong bersihkan ini bentar, tolong bersihkan ruang mana. Nah, Kakak, itu sering terjadi di sekolah. Gimana di sekolah Kakak terjadi nggak ini, Kak? Kak Nardi, bagaimana di SMK 1? Masih terjadi seperti ini, Kak? Kak. Baik, barangkali saya Kak tambahkan. Ya. Alhamdulillah selama ini ataupun bahkan saya sudah pernah mengajar di 3 sekolah sampai saat ini. Pertama di SMA 5, kemudian di SMA 3, sampai ini yang barangkali sekolah terakhir atau yang saat ini di SMK 1. Kalau misalnya ada kebutuhan terhadap guru yang lain, kadangkala coba meminta ya waktunya atau kesempatannya terhadap anak-anak atau siswa. Namun ada kalanya saya pribadi kalau memang itu terlalu memang dibutuhkan, saya izinkan. Tapi kalau hanya sekedar mengangkat barang-barang seperti yang Kak Jakir sebutkan atau yang lainnya, mengutip sampah bila ada sampah yang berserakan, itu ya malah kebalikan. Kami di SMK 1 biasanya menyampaikan kepada guru yang bersangkutan bahwasanya kalau pelajaran PJOK tidak mesti demikian. Kami juga ada jadwal, kami ada prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan kurikulum begitu. Nah, barangkali begitu Pak Jakir yang biasa kami terapkan di sekolah. Terima kasih. Baik Kak Nardi.
inilah yang kita harapkan dari kita guru olahraga. Ini Kak Nardi sudah tepat ini. Karena banyak masih guru-guru di sekolah itu menganggap pelajaran olahraga itu seperti pelajaran serba bisa. Padahal kita pelajaran olahraga juga punya kurikulum, punya materi, segalanya. Jadi itu pelan-pelan harus dirubah. Jangan juga karena kita malas mengajar, mungkin kita biarkan aja. Biar ambil aja Bu, ambil aja, bawa aja ke sana, kita pergi. Nah, minimal kita masih bertanggung jawab terhadap pelajaran kita tersebut. Seperti Kak Nardi jelaskan tadi, masih juga ada sekolah-sekolah yang seperti itu, tapi kita bisa mencegah. Kita bisa mencegahnya, walaupun kenyataannya kita lihat asal jam olahraga pasti banyak guru itu minta tolongnya. Nah, jadi sudah tepat itu untuk yang kita lakukan untuk mencegahnya agar pembelajaran kita juga tetap berjalan. Jadi bukan hanya sekedar olahraga keluar, tapi pembelajarannya tidak berjalan nanti. Mungkin ada lagi di sekolah lain mungkin, atau ada sekolah yang tidak terjadi sama sekali ya Kak? Pak Habibi di SMA 4 ya, Kak Habibi ya? SMA 4 Kak? Dua. Oh Habibi 2 ya, Abdul Aziz ya yang 4 ya. Bagaimana dengan kondisi di sekolah kakak Kak? Masih terjadi seperti ini atau memang sudah hilang yang seperti ini Kak? Boleh Kak buka mic? Di SMA 4? Ya di SMA 4 gimana Kak Aziz? SMA 4 kebetulan sudah kurang. Dulu mungkin agak sering terjadi itu. Karena memang dari guru-guru setempat minta pindahkan kursi lah, pindahkan seperti tikar setiap yasinan gitu kan. Tapi sekarang udah agak kurang. Pertanyaan yang besar. Terima kasih Kak Aziz. Berarti kita memang harus terlibat Kak Aziz ya. Kita guru PJOK ke depan ini harus terlibat di hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak boleh kita biarkan hal-hal itu terjadi terus berulang. Ya, karena selama ini kan memang kita lihat asal jam olahraga memang ada kejadiannya seperti itu. Tapi bisa kita cegah. Artinya kita bisa cegah dengan, oh jangan dulu Bu. Ini kami sedang materi, kami mau masuk materi dulu atau apa, nanti bisa kita bantu setelah ini. Jadi jangan memanfaatkan momen ketika ada momen harus ini, kecuali memang urgent sekali dan memang harus kita tolong. Jadi, nah yang dimaksudkan di sini di dalam kebugaran bukan berarti nanti ada orang berpendapat kan angkat-angkat meja juga bugar nanti anak-anak. Nah, bukan ke situ arahnya. Ini jam olahraga kita suruh pegang cangkul, ada kolam, ada parit yang belum beres, suruh bereskan. Nanti kan bugar juga, bukan ke situ arahnya. Nah, ini maksud dengan kebugaran adalah di sekolah itu kita bisa mencapai kebugaran untuk anak-anak. Nah, kebugaran di sini juga diminta kita kebugaran yang keberlanjutan. Ketika kita memberikan materi kepada anak, bagaimana dia untuk menjadi bugar, harapannya anak-anak tersebut juga bisa menjadi bugar setelah sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah, jadi dia bisa berkelanjutan untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dia. Nah, kemudian selanjutnya tantangan utama PJOK. Nah, ini yang sudah diteliti sama orang-orang. Jadi yang pertama itu ada krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, di sini Kak, nah di bagian krisis identitas ini kenapa dibilang seperti ini? Ya seperti yang awam kita ketahui bahwa ketika mungkin orang membuat survei atau apa, dia surveinya kepada guru-guru olahraga yang malas mengajar. Makanya akan kedapatan yang seperti ini. Kadang-kadang ketika disurvei bukan kepada guru-guru, bukan nggak ada. Banyak sekali guru olahraga itu yang mengajarnya, dia memang mengajar gitu. Jadi kadang-kadang ketika disurvei kepada orang-orang yang memang malas mengajar. Makanya dia didapati kesimpulan yang seperti ini. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, bahwa
memang kenyataannya kita lihat ada guru olahraga yang memang sampai hari ini dia nggak tahu kalau dia guru olahraga. Artinya olahraga ya kasih bola berangkat, masih seperti zaman kita sekolah dulu, masih berlanjut sampai hari ini. Nah, makanya krisis identitas yang dimaksud di sini itu ada banyak sekali masih guru-guru olahraga itu tidak mengajar sesuai dengan yang dibutuhkan. Dia memang guru olahraga, pagi guru olahraganya, pakai baju olahraga, pakai sepatu, tapi ketika mengajar hilang. Jadi kasih bola jalan, padahal bukan itu yang diharapkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait keperluannya untuk anak-anak itu, tidak dia memiliki ini kemana saya mau bawa anak tersebut. Nah, kemana saya mau bawa anak tersebut ini setelah saya ajarin, apa nih efek untuk dia setelah kita ajarin. Nah, kadang-kadang kita lupa, misalnya kita ngajar hanya sekejar, oh dia bugar aja. Oke, nggak masalah. Kita meningkatkan kebugaran anak tidak masalah, tetapi dengan bugar itu kita harus bisa tanamkan kepada anak-anak sekarang bahwa kamu tahu cara kebugaran kamu, cara melatih kebugaran kamu tahu, tapi jangan hanya di sekolah. Itu yang dimaksud oleh Kemdikbud sekarang itu, bagaimana anak-anak tersebut bugarnya bukan hanya di sekolah saja, kakak-kakak. Jadi dia ketika dia pulang ke rumah, ketika dia balik ke rumahnya sendiri di luar sekolah, dia masih memegang teguh bahwa oh, kalau saya harus menjadi bugar, berarti saya harus melakukan seperti ini, bukan hanya di sekolah. Nah, itu maksudnya, Kak. Kemudian krisis fokus. Nah, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, kalau sudah terlalu banyak, itu kita tidak bisa implementasinya, tidak fokus lagi kemana yang mau kita capai. Jadi sekarang Kak ada info terbaru, mungkin Kak juga sudah dengar ya. Jadi sekalian ini ada berkaitan dengan ini, ada info terbaru tentang pendidikan PJOK di sekolah. Mulai semester ini Kakak, itu kita olahraga sesuai dengan ATP baru, mungkin Kakak juga sudah pernah saya bagikan kalau nggak salah dulu. Itu kita guru PJOK boleh mengajar pelajaran sesuai target kita, Kak. Jadi tidak mesti semua pelajaran itu diajarkan. Misalnya bola besar ada 4, bola kecil ada 3, senam, semua, tidak mesti. Jadi sekarang itu di kurikulum Merdeka itu, guru PJOK boleh mengajar sesuai dengan targetnya. Makanya ada CP itu yang harus kita isi sendiri, harus kita buat sendiri capaian pembelajaran kita. Nah, sekarang di kurikulum kurikulum Merdekanya itu ada CP yang bisa kita buat target sendiri. Misalnya saya mau mengajar semester ini cuma 3 pelajaran. Bola voli, bola kaki, bola basket. Udah 3 itu aja, nggak masalah. Nggak ada masalah lagi. Kalau dulu itu harus tercapai semuanya. Ada 6 materi semua kita harus tercapai. Kalau sekarang kakak-kakak kita tidak dibebankan lagi seperti itu di kurikulum Merdeka. Jadi kakak-kakak bisa pilih materi apa yang ingin diajarkan semester ini yang kira-kira mencapai target. Nah, misalnya saya sendiri semester ini cuma pilih 3 materi. Jadi cuma saya pilih 3 materi yang kira-kira fasilitasnya ada, kemudian bisa mencapai target tujuan dari pelajaran tersebut, Kak. Nah, jadi harus ada arah yang kita tuju bagaimana untuk mencapai pelajaran tersebut tersampaikan kepada anak-anak. Jadi tidak mesti banyak. Nah, kemudian Kak, kita membutuhkan konseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan manajemen peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, di sini jelas ditegaskan kakak-kakak bahwa kita harus bisa membuat anak-anak ini menyenangkan, ya, menikmati, menemukan nikmat ketika berolahraga tersebut. Jadi dia
jangan jadi beban lagi ketika menjadi satu pelajaran. Nah, misalnya pelajaran olahraga bidang ini dia nggak bisa, nggak masalah lagi. Dia ada anak ini nggak bisa di voli, ya nggak masalah, nggak ada masalah lagi sama anak-anak. Jadi mereka dituntut, diharapkan bisa menemukan nikmat dan manfaat dari latihan tersebut. Nah, itu yang dianjurkan kepada kita. Cuma kita nggak tahu juga ini Kak, apakah bisa kita lakukan di sekolah atau enggak, itu kembali kepada kita masing-masing dengan kondisi-kondisi keadaan yang ada sama kita saat ini. Karena kan beda tempat, beda kondisinya. Jadi menyesuaikanlah. Ini pemerintah hanya menggambarkan secara umum. Jadi anak-anak juga dituntut dari apa yang kita ajarkan, dia paham apa manfaatnya. Oh, olahraga ini manfaatnya untuk saya apa? Jadi kita harus bisa mendefinisikan. Artinya diharapkan anak-anak ketika jam olahraga itu jangan sebahagian di kantin, sebahagian di bawah pokok apa, hanya beberapa orang yang suka main voli atau suka apa, ya itu aja yang di lapangan. Nah, tuntutannya kepada kita sekarang bagaimana kita bisa mengkoordinir anak-anak tersebut supaya bisa bersama dalam sebuah pembelajaran yang kita berikan. Nah, di sini PJOK yang memfasilitasi belajar, menikmati gerak Kak. Nah, kemudian di bawahnya sudah ada yang dibuat. Yang pertama itu anak-anak itu involving dan engaging. Itu anak-anak siapa bisa ini kan? Ini yang dimaksud dengan ini berdua bagaimana? Yang dimaksud dengan ini berdua bagaimana? Ini sudah ada keterangannya. Ada yang bisa bantu saya untuk memberikan tanggapan? Ini sudah ada keterangan, bisa dilihat. Ada Bu Sri mungkin? Kak Sri? Atau Kak Habibi? Halo Kak Habibi, masih ada orang? Masih Pak, tapi saya kan lagi di jalan nih. Oh, Pak. Oke, nggak masalah Kak Habibi, hati-hati. Oh. Apa yang bisa membantu saya ini untuk kita sama-sama melihat bagan yang sudah diberikan ini? Gimana, Kak? Kak Rizaldi, Kak Jufri? Gimana, Kak Zulfikar? Mungkin Kak Zulfikar mau memahami ini, Kak? Baik, coba saya telah. Terima kasih Pak Zakir, mohon izin ke kakak semuanya. Di sini kita melihat keterangannya tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen, berperan. Artinya involving and engaging, itu ditujukan kepada siswa agar siswa lebih bertanggung jawab lagi dan lebih berkomitmen dengan apa gerakan yang sudah dia buat dan harus lebih banyak berperan lagi. Dan tidak kalau happy fun dan enjoying, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Artinya siswa kita ajak untuk menikmati gerakan yang sudah kita ciptakan atau kita buat agar siswa itu lebih enjoy. Dan jangan sampai ada kadang-kadang siswa ini untuk minggu depan kita lanjutkan materi yang minggu yang lalu, kadang-kadang siswa, alah Pak saya sakit lah Pak ini ya. Jadi yang diharapkan daripada gabungan ini artinya membuat seluruh siswa menyenangi, mengemari dan lebih berkomitmen lagi sebagai siswa untuk mengikuti mata pelajaran PJOK kita ini, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Zulfikar, luar biasa ini penelaahnya. Iya Kak, kita di sini sudah dijelaskan ini bahwa siswa itu tidak hanya terlibat di dalam sebuah pembelajaran kita, tapi dia harus berkomitmen dan berperan. Oh, bahwa yang kita lakukan ini. Nah, jadi dia berperan di situ. Apa-apa yang harus dilakukan di pembelajaran tersebut. Nah, begitu juga
berperannya dia bisa saja berperan untuk dirinya sendiri, juga bisa berperan untuk membantu teman-temannya. Jadi bukan ketika siswa hanya bisa dia, oke, saya sudah bisa nih, udah oke. Jangan, kita harus libatkan dia untuk berperan di dalam sebuah materi tersebut. Nah, ketika anak-anak itu terlibat dan dia punya komitmen, otomatis perannya itu akan dapat. Karena dia akan mengajarkan teman-temannya, teman-teman sejawatnya, atau yang bisa lebih rendah dari dia. Kemudian harus enjoy, tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Nah, mungkin Bapak kakak ini bisa melihat anaknya sendiri ya, ketika anak-anak tersebut ketawa-ketawa sambil melakukan, tapi dia menikmati gerakannya. Misalnya senam, ada guling depan, ada sebagian anak nggak suka, nggak menikmati dia gerakannya itu. Ada sebagian anak kalau misalnya roll depan, kita kasih contoh aja roll depan. Kalau kita roll depannya, anak-anaknya tidak bersenang-senang, dia akan tegang itu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ketika ada anak yang cukup happy, cukup senang dia lakukan, itu kayaknya tayu bola pingkui, sebentar-bentar bola pingkui, bentar-bentar Pak saya yang guling, Pak saya yang guling. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita dapatkan di pembelajaran kita ke depan. Jadi harus bisa membuat anak enjoy dan menikmati pergerakannya, bukan melakukan gerakan yang terpaksa dia lakukan. Nah, jadi kita harus bisa memfasilitasi anak-anak untuk menemukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian Kak, perkembangan pembelajaran PJOK saat ini. Nah, kondisi saat ini PJOK kita itu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Nah, ini yang maksud kita tadi, atau lebih akrabnya dengan berdiferensiasi. Nah, PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Kondisi yang diharapkan di sekolah. Ini yang diharapkan di sekolah, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita dituntut, diharapkan bisa memfasilitasi PJOK yang bersifat kepada peserta didik. Nah, kemudian praktik pengembangan yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, ini juga diperhatikan berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan. Kita bisa memberikan pembelajaran kepada semua peserta didik tanpa memandang gender atau abilitasnya. Nah, ini tanpa memandang gender. Kemudian, kebutuhan orientasi PJOK pelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini yang diharapkan kepada kondisi kita. Kakak-kakak, saya ingin bertanya kakak-kakak, adakah yang sering melakukan yang berpusat ke peserta didik, kemudian pembelajaran untuk semua peserta? Adakah di sekolah kakak-kakak ini yang mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus, Kak? Yang di sekolah normal? Mungkin bisa bantu saya, ada yang bisa menjawab mungkin? Sekolah kita sekolah normal, tetapi kita punya anak istimewa di sekolah. Gimana kakak? Ada yang bisa memberikan jawaban atau di sekolah kakak-kakak tidak ada? Biar bisa langsung kita lanjut. Gimana? SMA 4 ada Kak Aziz? SMA 4 ada satu Pak, tapi dia keterbatasan gerak. Selama ini Kak Aziz, kalau di kelas Kak Aziz, dia di kelas Kak Aziz bukan Kak? Ya, di kelas saya. Cuma kebetulan karena dia sendiri, terus untuk jalan aja dia agak susah. Jadi untuk ikut olahraga ada nggak pernah ikut olahraga. Oh, tapi dia dilibatkan nggak Kak? Misalnya dia nggak ikut, tapi dia duduk, misalnya nonton temannya main. Nonton ya, tapi nanti dibopong sama kawan-kawannya. Pulang pergi dibopong sama kawannya. Dia cuma menikmati atau melihat saja. Berarti udah pas itu Kak Aziz. Jadi kita tidak meninggalkan anak tersebut. Walaupun inilah yang dimaksud pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang dimaksudkan peserta didik di sini ini tadi berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan
abilitas ini masuk ke semua. Mungkin dia di situ kan ada yang apa kalau bahasa istilahnya ada tunarungu, tunagrahita, ada yang semua anak yang di sekolah normal tetapi dia berbeda sendiri, kita harus libatkan memang. Ini harapan pemerintah sekarang, makanya sekolah normal sekarang wajib menerima kalau ada peserta didik yang di luar normal, tapi tetap kita harus terima. Makanya ada inklusi sekarang ya di kurikulum Merdeka itu ya. Berarti Kak Aziz sudah tepat ini Kak untuk memperlakukan dia walaupun dia tidak bisa bergerak sesuai dengan keperluan kita atau sesuai dengan teman-temannya, tapi dia masih bisa melihat kegiatan olahraga tersebut. Berarti udah oke Kak Aziz tuh. Kak Nardi di SMK 1 gimana Kak? Ada nggak anak-anak yang luar biasa lah, istimewa? Baik, terima kasih atas kesempatannya kembali. Pada Kak Jakir dan rekan-rekan yang lain, di tempat saya SMK 1 pernah ada sekitar 2-3 tahunan yang lalu ya. Namun tidak seperti yang Kak Aziz ceritakan tadi sebelumnya. Ini sedikit apa namanya lebih kemampuan daripada yang Kak Aziz miliki di SMA 4 barangkali. Kebetulan ya kalau kita perhatikan semacam apa namanya anak-anak yang nggak cukup umur lahirnya atau apa, saya nggak tahu istilahnya. Tapi dia interaksi sesama rekannya atau siswa yang lain ya lumayan apa namanya aktif, lumayan bisa lah. Tapi hanya di saat pergerakan, seperti misalnya dia memukul, menangkap, itu ada sedikit kekurangan. Pernah saya coba semacam uji coba dengan bola tenis yang ukuran kecil, ya. Paling tidak di situ menjadi tontonan memang ya, menambah seperti apa tingkat keceriaan bagi rekan-rekan yang lain ya. Tapi dari rekan-rekan yang lain ya sedikit ada semacam apa namanya bully-bully begitu. Di situ ya kita kasih apa namanya pemahaman bahwa begini kondisinya. Coba perhatikan. Dia dengan segala kekurangannya masih tetap mau berpartisipasi, mau ikut serta, peran aktif. Saya kasih contoh, suruh apa namanya lempar tangkap aja bola itu, dia bisa lempar tapi nangkapnya sulit. Begitu umpamanya. Tapi dia tetap kami apa namanya jalankan atau ikut prosedur sesuai dengan proses PBM-nya. Namun di saat penilaian akhir tentunya kita ya harus bedakan. Seperti itu Kak Jakir. Oke, terima kasih Kak Nardi. Berarti kita sudah dapat ini ya, kita dapat kasus bahkan ada sekolah yang memiliki tersebut. Jadi lebih mudah kita pahami nih Bapak Kak semua tentang pembelajaran untuk semua peserta. Itulah yang dimaksud di sini. Jadi kita tidak boleh membedakan lagi mana anak yang luar biasa sama enggak. Sama-sama anak tersebut harus mendapatkan pendidikan PJOK-nya di sekolah, pendidikan kebugarannya. Jadi anak tersebut tidak boleh dibiarkan. Jadi dia akan mendapatkan sesuai dengan kemampuan dia tersebut. Itu sudah lepas ini tugas kita. Berarti kita sudah memberikan pendidikan dia sesuai dengan teman-temannya. Ya, Kak. Selanjutnya lanjut tujuan dan dampak program. Ini tujuan kita Kak dari program tersebut ini mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK. Nah, selanjutnya guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini yang dimaksud. Aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tidak hanya
tahu kebugaran cuma di sekolah, sampai ke rumah dia nggak peduli lagi. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana dia menerapkan pendidikan jasmani dia sepanjang hayatnya. Kemudian selanjutnya, nah kakak, ini ada pengantar lakukan modul 2.1. Ini perlu kakak ketahui, kita nanti kakak bukan hanya daring kakak, kita akan ada pertemuan luring selama seminggu. Kita akan ada pertemuan luring selama seminggu. Kemudian ini ada tugas sebelumnya. Ini jangka waktunya panjang, Kak. Kenapa langsung dikasih tahu di sini agar kita peserta tidak kelabakan nanti untuk menyiapkan hal tersebut. Lakukan modul 2.1 nanti ada di LMS. Nanti bisa dibaca di sana di modul 2.1. Kemudian lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran. Satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah. Berdasarkan perencanaan tersebut, silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Ibu ingin lakukan. Artinya, memilih satu pelajaran yang paling memudahkan Bapak Ibu. Ya, yang paling memudahkan Bapak Ibu. Untuk apa? Karena di sini kita harus menyiapkan video. Video 30 menit. Jadi 1 jam itu Bapak Ibu jadikan aja 30 menit. Walaupun di SMA 45 Kak Nardia. Iya. Nah, dijadikan aja bagaimana bisa menjadikan 40 menit itu mendapatkan materi. Di situ ada pembukaan, ada inti, ada penutup. 30 menit saja. Nah, di sini ada arahannya. Berdurasi 30 menit dalam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh. Artinya tidak boleh diedit. Jadi silahkan direkam, ditaruh video, dimulai dari awal sampai selesai, cukup 30 menit saja. Nah, jadi boleh dipercepat sedikit. Mungkin kalau biasanya absen full, bisa mungkin panggil dulu siapa yang nggak hadir. Itu bisa, karena sudah saya lakukan bisa, Kak. Jadi kita mengajar seperti biasa 1 jam aja untuk mendapatkan video tersebut. Kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik. Nah, ini kita otomatis di luar ya, karena guru PJOK semua hampir di luar. Nah, boleh meminta rekan sejawat atau teman untuk menyediakan atau menjaga video ketika kita rekaman. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Jadi suaranya harus jelas. Jangan sampai video nggak kedengaran suara. Nah, ini bahkan dianjurkan kalau tidak ada HP, boleh menggunakan laptop atau Meet seperti ini, boleh menggunakan, nanti bisa ambil rekamannya. Nah, kemudian unggah perencanaan pembelajaran RPP dan modul ajar di link rekaman LMS. Jadi di LMS Bapak Ibu nanti di 2.1 itu ada tempat unggah video. Unggahnya link, kita unggah link. Silahkan nanti linknya diupload di YouTube atau di Google Drive. Tinggal ambil linknya, nanti sematkan di LMS. Jadi saya bisa langsung klik, langsung keluar video Bapak Ibu. Kemudian batasnya sampai tanggal 18 Oktober 2024. Jadi batasnya sampai tanggal 18 untuk upload. Jadi sengaja dikasih tahu sekarang supaya banyak waktunya untuk menyiapkan. Nah, sengaja dikasih tahu dari sekarang. Ya, untuk menyiapkan video tersebut. Nah, itu akan dibahas pada saat elaborasi modul 2.1 nantinya, Kakak. Kira-kira Kakak ada pertanyaan ini untuk ini? Gimana, Kakak? Ada pertanyaan? Muhammad Arif, silakan, Kak. Silakan open mic, Kak. Oke, silakan Kak Arif. Kak Arif, silakan. Halo Kak Arif.
Kak Arif suaranya belum kedengaran, Kak. Nah, baru Kak Arif. Silakan, Kak. Kak Arif hilang lagi suaranya, Kak. Nah, coba Kak Arif. Halo Kak Arif, suaranya nggak kedengaran Kak Arif ini. Headsetnya bermasalah itu. Barangkali ada headset yang lain. Halo Kak Arif. Kak Arif belum kedengaran Kak Arif. Halo Kak Arif. Gak usah pakai headset bisa itu, Pak. Coba Kak Arif, nggak pakai headset Kak, langsung depan laptop Ya Kak. langsung aja ya. Lebih-lebih nggak dengar ini. Kak Arif tidak kedengaran Kak Arif. Atau kawan-kawan lain bisa dengar atau saya aja yang tidak mendengar ini? Belum bisa dengar, mungkin itu open mic-nya atau ada kesalahan di mic laptopnya itu, Kak. Kak Arif belum kedengaran Kak Arif. Mungkin ada yang lain dulu yang mau bertanya atau apa tentang ini? Kak Arif nggak dengar kami Kak Arif. Kak Arif kalau memang sudah pernah buat video untuk PPG, Kak Arif bisa langsung menyiapkan video itu Kak. Ya Kak Arif, mungkin Kak Arif boleh di kolom chat Kak, karena tidak dengar boleh di kolom chat. Jadi kakak-kakak jelas ya ini Kak ya, perintahnya Kak ya, arahannya untuk membuat video 30 menit, waktunya masih lama, karena video ini juga akan dinilai oleh Fasil nanti sama BGP. Jadi ada 2 penilai dalam video tersebut. Kak Arif boleh di kolom chat Kak ya, biar kita lanjut dulu Kak. Kemudian selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, kakak-kakak, ini ada pertanyaan nggak kakak? Mohon kakak-kakak boleh menjawab. Ini ada link. Nih, apa harapan yang kakak dapatkan selama ini, PJOK ini? Saya akan bagikan link kakak-kakak, boleh langsung menjawab di link tersebut. Ya. Ini ada pertanyaan, kemudian pertanyaannya sudah saya buatkan di link kakak. Boleh kakak-kakak lihat di kolom chat. Nah, kakak-kakak silakan kolom chat itu diklik, nanti tinggal tekan tambah untuk menjawab kakak. 3 pertanyaan ini sudah saya buatkan di dalam bentuk link. Silakan kakak-kakak boleh langsung klik link tersebut. Yang dari HP juga boleh kakak. Langsung klik dari HP, kemudian nanti ada tambah di situ. Di tambah itu silakan klik tambah, kemudian boleh langsung dijawab. Langsung ada menu jawabannya. Tentang pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kakak silakan kakak. Boleh langsung klik tambah, kalau yang pakai HP biasa di tengah-tengah HP bawah itu langsung ada tulisan tambah. Kalau yang di laptop di sudut kanan, kakak-kakak di sudut kanan ada tulisan tambah. Itu ada 3 pertanyaan yang di sana sudah kita pindahkan di sini, tinggal dijawab. Apa yang diharapkan Bapak Ibu selama untuk pendidikan ini? Ada kakak atau ada yang nggak dapat tanda plusnya? Boleh langsung mengabari.
Silakan Kak Jufrijal, Kak Saiful Bahri, untuk link di itu silakan langsung diketik. Dapat semua Kak? Kak Abdul Aziz dapat Kak? Kalau sudah ditulis langsung aja dipublish. Jadi nanti akan masuk ke ini kita. Kalau sudah ditulis boleh langsung dipublish. Nah, ini sudah ada satu orang yang masuk. Ini coba saya share ya, saya share apa yang Kakak jawab biar kelihatan ini apa yang dijawab. Nah, ayo Kakak yang sudah menjawab ini langsung keluar di sini Kakak. Ini sudah ada yang jawab ini Sleepy apa nih? Ada kendala Kak untuk menulis? Kalau ada kendala boleh dikasih tahu Kak. Itu letaknya juga bisa dikasih, digeser juga Kak masalah. Ayo Kak, kita tunggu yang menulis selanjutnya.
ini di LMS kakak-kakak nanti akan ada modul yang bisa kakak-kakak download untuk materinya, Kak. Jadi LMS itu sudah bisa dijelajahi pelan-pelan, tapi dia, Kak, diperhatikan ada due date yang harus dikerjakan. Di situ nanti ada elaborasi yang harus dikerjakan, ada pertanyaan barusan juga di sana, itu harus harus dikerjakan sesuai due date, Kak. Iya, Kak Bambang apa? Kakak-kakak semua. Intinya di PKG ini kakak-kakak tidak ada yang susah-susah sekali seperti yang sudah kita ikuti kemarin. Yang penting kakak-kakak menjaga due date dan mengupload apa yang dikerjakan di situ. Ada tugas. Tugasnya pun di PKG ini mudah, kakak. Tidak disuruh harus Canva, tidak harus pakai apa. Mau pakai Word juga boleh, mau pakai Canva juga boleh, terserah. Apapun boleh digunakan. Jadi tidak ada penilaiannya di desainnya. Nah, jadi kakak kalau mau upload tugas, saya mau buat di Word, modif sedikit, boleh, silakan langsung diupload di LMS. Kalau nanti kurang paham juga diupload di LMS, boleh nanti kita sambil berjumpa di luar, boleh sama-sama sambil kita lihat apa di mana yang harus diupload, gitu kakak-kakak ya. Kakak kita lanjut ke modul 1.1 tatap maya, kemudian peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, kakak-kakak, ini nanti kakak-kakak akan jawab ini di modul. Ya, di modul kakak-kakak akan mendapatkan pertanyaan ini. Jadi kakak-kakak akan jawabannya di modul nanti. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini. Jadi di modul boleh kakak-kakak menyiapkan jawaban sekalian bisa dikerjakan tugasnya. Boleh nanti di Word, kemudian di PDF-kan, kemudian baru di-upload, boleh. Boleh juga kakak-kakak menulis secara langsung di LMS. Di LMS itu ada yang menulis secara langsung. Nah, kemudian mengenal refleksi, mengapa, dan analisis cerita. Di modul nanti kalau nggak salah saya itu ada cerita yang ditulis, contohnya ya. Ini kita buat ini belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya jika kurang paham. Ya, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Nah, siapa bisa bantu saya dulu? Kita sama-sama memahami mengapa penting refleksi itu. Ada yang bisa? Mengapa penting kita melakukan refleksi di sebuah pembelajaran? Ada yang bisa jawab dulu? Ada yang bisa bantu? Kak Zeti mungkin? Untuk mengetahui kenapa kita habis melakukan refleksi adalah untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita dalam mengajar. Kemudian kita untuk melihat bagaimana situasi dan siswa saat menangkap pembelajaran kita, serta mereka bagaimana menilai bagaimana saat pembelajaran dengan kita. Bagaimana suasana hati mereka, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan. Jadi kita bisa belajar refleksi itu untuk pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik. Demikian. Oke, terima kasih Kak Zeti, luar biasa pemahamannya tentang refleksi. Nah, Kak Zeti sudah menjelaskan tadi mengapa penting refleksi. Salah satunya kita untuk mengetahui bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana suasana hati anak-anak, bagaimana harus kita persiapkan untuk kedepannya. Bagaimana kita mengevaluasi pengalaman hari ini untuk lebih baik ke depan. Ya, ada lagi yang mau memberikan pemahaman? Tadi Kak Zeti sudah memberikan satu pemahaman tentang refleksi. Nah, mengapa penting sekali refleksi itu? Kak Habibi, mungkin bisa Kak? Halo Kak Habibi. Ya, halo. Ini Kak, kita ada pertanyaan bersama nih Kak. Mengapa penting kita lakukan refleksi di pembelajaran, khususnya PJOK nih Kak?
refleksi berarti kita menilai, mengurai kembali ataupun renungan kembali di mana yang kekurangan bisa kita perbaiki. Itu Kak Zakir. Oke, terima kasih Kak Habibie. Kak Habibie Yuk, sudah sama-sama. menambahkan lagi tadi untuk bisa kita menilai. Ya, refleksi itu banyak. Kita bisa menilai diri sendiri, bisa menilai anak, bisa menilai pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi penting, ya, sangat penting untuk sebuah refleksi di dalam pembelajaran PJOK. Jadi Bapak-Bapak Ibu, saya yakin selama ini melakukan refleksi walaupun tidak secara tertulis, karena ada yang melakukan memakai rubrik, ada yang secara langsung, ada yang sudah ada di absen. Jadi itu dikembalikan kepada kakak-kakak semua bagaimana untuk mudah melakukan refleksi, kakak-kakak. Jadi selanjutnya, tindakan seorang guru. Nah, ini rutin ya, rutin yang biasa dilakukan oleh guru. Yang rutinnya biasa mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Itu yang rutin. Nah, di sini ada disarankan untuk refleksi perbaikannya. Jadi, untuk boleh kita rubah. Nah, kalau misalnya bisa dirubah. Tindakan reflektifnya. Mengabsen dengan cara berbeda. Gimana nih maksudnya mengabsen dengan cara berbeda, Kak? Ada yang bisa ini? Mengabsen dengan cara berbeda? Mungkin bisa memberikan pendapatnya? Pak Zulfikar, boleh Pak? Silakan. Baik, dengan mengabsen cara berbeda, ya kita mencari refleksi seperti ini. Kalau dulu kita mengabsennya kan dari A sampai Z. Nah, iya. Sekarang kita absennya cuma untuk ini aja, kita cari siapa yang berhalangan hari ini. Kita kan bisa mengingat siswa. Kita melihat, kita bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir dan siapa hari ini yang sakit. Mungkin itu cara mengabsen berbeda, atau bisa juga kita memberi motivasi kepada anak, minta kata-katanya dong. Kalau di SMA atau di SMP kan bisa kita buat, tapi kalau di SD kan nggak bisa. Dan kalau di SMP, ayo misalnya Abdullah, kata-kata hari ini, kan gitu. Sekarang kan banyak modern supaya lebih menyenangkan. Itu dari saya. Terima kasih Kak Zakir. Oke, terima kasih Kak Jul, sudah terjawab ya. Salah satu contohnya mengabsen dengan cara berbeda. Bisa saja kita tanya siapa yang nggak hadir hari ini, berarti selesai, ya. Otomatis kita dengan lebih mengenal anak-anak. Jangan sampai anak aja belum nggak kita kenal siapa yang nggak hadir hari ini, dikasih tahu kita iya aja, padahal anaknya ada. Jadi tetap harus mengenal anak terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, kalau biasanya misalnya kita cuma kasih tahu, oh ini materinya bola voli atau bola kaki atau basket. Nah, tapi nggak ada nih kita bawa bola atau apa. Mungkin untuk lebih mudahnya boleh menggunakan alat. Bisa langsung ada bola, materi hari ini bola basket. Nah, ini bola basket nih. Bisa saja kita menanyakan pertanyaan pemantik kepada mereka, siapa sudah pernah pegang bola, siapa sudah pernah lempar atau apa. Itu juga bagian pemantik di awal pembelajaran untuk anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, kalau saat ini kan kita kebanyakan siap gerak, istirahat di tempat, gerak, atau siap gerak, setengah lengan lencang kanan, gerak, istirahat di tempat, gerak, absen. Nah, mungkin kakak ke depan bisa membuat satu trik atau teknik apa yang bisa membuat anak, ayo kita berbaris, satu baris 5 orang. Nah, langsung anak-anak 5 orang dapat. Yang 5 orang. Atau yuk kita baris, satu barisan itu 3 orang saling pegangan. Nah, barisannya juga bisa rapi. Ayo anak-anak berbaris, satu barisan sambil pegangan, tangan di bahu teman, dah pegang. Nah, itu bagian trik. Saya rasa kakak lebih paham tentang bagaimana mengatur peserta didiknya ini. Ini hanya reflektif saja yang diberikan kepada kita, supaya kita mengingat kembali. Kadang-kadang yang diberikan pun sudah sering kita lakukan. Itu yang saya rasakan kemarin. Yang saya rasakan itu yang diberikan di sini pun sudah sering kita lakukan di lapangan. Cuman karena kita kadang tidak membaca atau tidak apa, jadi kelewatan. Kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini teknik. Nah, ini teknik yang diperlukan. Saya rasa juga hampir semua punya teknik sendiri ya. Kita guru-guru punya teknik sendiri bagaimana cara membariskan anak-anak, atau cara memanggil mereka sudah habis waktu dari jarak jauh. Guru-guru mungkin juga punya tekniknya sendiri. Biar anak-anak, oh kalau sudah ada bahasa ini kita selesai, kita kembali ke tempat. Nah, itu dikembalikan ke
kita masing-masing kakak. Kemudian karakter praktik mengajar reflektif kakak ada satu, ini kakak ada di modul semua kakak. Ada di modul itu bisa di-download ketika buka LMS, bisa langsung download modul di sebelah kanan dia nampak ada menu downloadnya. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi yang diproses pengajaran kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data yang melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan waras. Kemudian melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog. Nah, kita kalau bisa, kalau memang nggak pernah dilakukan, sesekali boleh kita lakukan untuk melibatkan rekan sejawat kita. Bisa saja, coba hari ini kamu nilai saya mengajar dulu sebentar. Nah, biar kita ada evaluasi, biar kita tahu, oh saya kurang di sini, saya kurang di bagian ini. Jadi nggak ada salahnya melibatkan teman. Jadi sama-sama kita memperbaiki cara mengajar, cara mengevaluasi dengan keterlibatan rekan-rekan sejawat. Kalau memang di sekolah tidak ada guru olahraga, mungkin bisa dicari guru yang lebih akrab dengan kita, yang bisa membantu kita, bukan menjatuhkan kita saat mengajar. Ya, jadi kita harus cari teman sejawat yang bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik, kakak. Nah, itu perlu kolaborasi diri dan profesionalitas mengajar. Jadi untuk profesional kita lebih bagus, kita perlu evaluasi. Kalau nggak bisa. Nanti kita pikir kita sudah sangat bagus mengajar. Padahal ketika dilihat sama orang, ini nggak dilakukan apa-apa ini. Itu yang perlu ada penilaian. Berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegritaskan model pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini tuntutan kepada kita agar lebih reflektif di dalam pembelajaran PJOK ke depannya. Kemudian analisis cerita. Ini yang saya katakan tadi kakak, bisa langsung nanti di modul ada cerita di modul. Nah, ini ceritanya panjang. Jadi ini cerita ini ada di LMS kakak. Jadi saya balik aja ke pertanyaannya. Jadi setelah kakak-kakak baca cerita nanti akan ada pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Nah, pertanyaannya dari sini. Kakak-kakak boleh baca nanti di modul. Di modulnya. Nah, jadi setelah kakak-kakak baca, kakak akan tahu nanti bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Pak Raga. Jadi kakak bisa menjawab di Word nanti. Tinggal dijawab. Kemudian hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Apakah yang dilakukan Pak Raga itu juga kita ikut seperti dia? Apakah yang dilakukan Pak Raga itu kita mengikuti dia atau bagaimana? Nah, bisa nanti Ibu jawab. Pertanyaan tidak banyak. Soalnya saja yang panjang. Ini ada lagi selanjutnya. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Nah, tinggal buka di LMS. Jawabnya di LMS, kakak. Di LMS masing-masing. Ya, kakak. Selanjutnya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Nah, kakak-kakak, ini mengisi refleksi. Kakak-kakak sudah bisa buka modul sampai 1 titik berapa ya? Mohon informasi, soalnya saya tidak bisa melihat modul kakak-kakak. Ada yang sudah bisa buka modul? Soalnya dia berlanjut 1 ke 1. 1 titik berapa ya yang sudah bisa dibuka? Kak Nardi mungkin sudah buka modul Kak, sampai 1 titik berapa Kak ya? 1 titik 1. Berarti baru 1 titik 1 ya? Iya. Berarti kakak-kakak baru ada di 1 titik 1. Nanti setelah 1 titik 1 itu dikerjakan, itu modulnya akan terbuka lagi Kak. Kakak-kakak jangan lupa lihat due date-nya di atasnya. Ada tanggal batas pengiriman tugas. Jadi di atas modul itu ada batas pengiriman. Jadi setelah 1 tugas dikerjakan, itu lanjut. Tinggal mengerjakan tugas selanjutnya. Saya rasa tidak terlalu ribet, tidak seribet yang orang pikirkan. Karena awalnya ketika saya pertama kali lolos ini, saya pikir saya nggak bisa kerjakan yang lain. Ternyata tidak, kakak.
Jadi untuk LMS ini sebentar aja. Jadi memahami apa yang ditanya, tinggal cari jawaban, tinggal ketik jawabannya, apa yang kita paham, tinggal ketik di Word atau di apa, tinggal kita PDF-kan, kita upload, selesai. Jadi nggak ada yang seribet, kita harus mikir sambil kita ngopi pun bisa kita upload tugas. Nah, jadi sambil kita duduk ngopi, sambil kita cari jawaban, sambil kita ini ketik apa, upload tugas, selesai Kak. Nah, jadi semua dari LMS Kakak. Jadi dari LMS tersebut nanti Kakak mengerjakan tugasnya mandiri Kakak. Jadi sebagai fasil saya hanya melihat siapa yang sudah mengerjakan dan sama nggak yang dikerjakan dengan yang pertanyaan yang ada. Jadi saya tinggal kasih feedback untuk kakak, mana kalau sudah oke berarti tinggal oke, ini sudah bagus, nanti tinggal kalau memang ada yang kurang oke pasti saya kasih tahu ke orangnya atau saya komen nanti di LMS-nya langsung. Jadi di LMS itu kita bisa komen kakak. Nanti kakak juga bisa masuk, bisa melihat apa yang kawan-kawan kerjakan. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan di LMS-nya masing-masing. Nah, kakak, ini berkaitan dengan ini, kakak nanti bisa langsung baca. Kakak-kakak silakan baca langsung di LMS yang sudah tersedia untuk memahami tentang apa pertanyaan yang harus kakak jawab. Nah, jadi pertanyaannya cuma 3 dikasih, cuma 2, bagaimana praktik mengajar oleh Pak Raga. Nah, ini maksudnya kakak nanti menghubungkan praktek mengajar Pak Raga sesuai dengan cerita Pak Raga tersebut. Nah, menghubungkan dengan praktek yang kakak lakukan saat ini. Nah, hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Jadi kita hubungkan praktek Pak Raganya. Ini Pak Raga kita coba baca ya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletik, energik dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola. Dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat dan menembakkan bolanya ke ring basket. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Nah, ini jangan lupa, berarti Pak Raga ini sudah melibatkan siswa. Ya. Ini kata kuncinya Pak Raga ini di sini sudah pelatih dan atlet, berperan berarti melibatkan siswa. Pembelajaran apa yang akan dia berikan? Di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan. Maka fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, Pak Raga ini seperti memberikan materi kepada siswanya. Nah, berarti dia punya materi, punya apa yang harus siswanya lakukan, kemudian akhirnya Pak Raga ini apa tujuan dia nih? Nah, pada lemparan terakhir, yang terakhirnya. Dikaitkan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Praktik yang seperti tadi, kakak-kakak, yang melibatkan siswa, itu kita masuk ke praktik mana? Nah, coba kakak-kakak cari nanti praktik yang mengajar yang melibatkan siswa, siswa menjadi murid, murid menjadi guru, itu masuk ke bagian mana? Itu bisa kakak-kakak cari. Kemudian, kakak hubungkan dengan praktik mengajar Bapak. Selama ini,
apakah yang Pak Raga lakukan itu juga pernah kita lakukan? Nah, tinggal dihubungkan saja. Kalau Pak Raganya misalnya pernah melakukan, oh dengan sudah saya lihat cerita dari mengajar Pak Raga, saya bisa menjelaskan bahwa saya juga sering atau saya apalah kalau hubungannya dekat dengan materi yang Pak Raga berikan. Kalau kita pernah lakukan atau pernah kita kerjakan. Kemudian apabila ibu bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu lakukan? Nah, refleksinya dari sini. Nah, kalau ini materinya, ini materi Pak Raga ya Kak. Kalau ini materinya, refleksi apa kira-kira yang akan kita lakukan? Kita membuat refleksi. Setelah pembelajaran Pak Raga seperti ini, maka akan saya perlukan refleksi yang seperti apa? Apakah saya akan merefleksi siswanya untuk lebih bagus? Apakah saya akan merefleksi diri saya sendiri? Pak Raga ya maksudnya. Apakah saya akan merefleksi diri saya sendiri? Apakah model ini cocok nggak untuk anak-anak? Apakah model ini bagus nggak untuk murid saya? Itu yang dimaksud dengan refleksi. Jika pembelajarannya seperti ini, refleksi yang seperti apa yang akan kita buat? Apakah kita mau refleksi dari anaknya? Mungkin setelah pembelajaran ini, oh saya lihat anaknya kurang bagus sepertinya kalau begini pembelajaran. Silakan kakak-kakak membuat refleksi sesuai yang dibutuhkan. Ya, kakak-kakak yang perlu kita ketahui bersama di PKG PJOK ini kita tidak ada benarnya seperti ini, tidak ada salahnya seperti ini, benarnya punya ini enggak kakak. Kita lebih ke mencoba memahami bagaimana pemahaman kita sendiri, bagaimana pemahaman teman kita tentang proses pembelajaran ini. Jadi tidak ada, ini mana yang betul, nggak ada Kak, nggak ada yang betul. Kalau kita cari yang betul, tidak ada yang betul. Tapi lebih ke apa yang sudah pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Lebih ke situ. Jadi tidak ada yang mencari kebenaran di sini. Jadi kita memang murni diskusi apa yang dikerjakan hari ini, pertemuan besok akan kita jumpai kembali kakak-kakak. Baik kakak-kakak, terima kasih. Mungkin ini untuk kakak-kakak lebih fokus ke LMS. Terima kasih. Untuk LMS-nya kakak-kakak, jika ada yang kurang paham, boleh sama-sama kita berdiskusi atau saling WA atau saling apa, di mana kurang pahamnya boleh nanti di japri saya atau ada teman yang sudah bisa boleh duduk berdampingan sambil mengerjakan tugas biar lebih mudah. Ini saya rasa Pak Arif juga lagi PPG Pak Arif ya. Ada yang sedang PPG selain Pak Arif? Biar informasi ke saya biar bisa ngatur jadwal. Pak Saiful ya? Pak Saiful, siapa lagi Pak? Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Ya, sama juga ikut PPG juga. Oh, bentar, saya catat sebentar Kak ya. Muhammad Arif, Kak Aziz, kemudian Pak Saiful, sama Pak Jordan satu lagi ya? Ya. Untuk info sementara Kak, kemarin juga sudah kita bahas masalah PPG ya. Karena ada beberapa fasil juga sedang PPG, itu tidak akan jadi masalah. Kakak tenang aja. Jadi istilahnya bahasa Aceh kita si Pak Tak dua Pak Lut kali ya. Jadi ini pun jadi, ini seperti saya kasih tahu tadi, kita bisa lebih rileks. Jadi nggak terlalu terbeban. Jadi kakak juga fokus PPG yang utama, usahakan PPG itu lolos kakak ya. Oke kakak-kakak, sebelumnya mari kita foto bersama dulu sebelum saya matikan ini, baru kita bisa berbincang sebentar mungkin. Kita foto bersama dulu kakak-kakak, mohon diaktifkan kameranya sejenak. Oke kakak, silakan lihat kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3.